Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini pelatih Liu tengah menatap ke hadapan ketika dia tengah berada di dalam Hotel Junyu. Di sana Senwan langsung menghampirinya dan menanyakan sedang apa Bu Liu ini. Liu kemudian mengatakan jika saat ini dia merasakan cukup keanehan di mana pada latihan dan makanan nutrisi dari Senwan itu sudah disusun secara ilmiah. Tapi hasilnya malah melebihi perkiraan. Berat badan dan massa otot Senwan ini tampaknya jauh lebih cepat naik ketimbang orang normal. Senwan yang tahu akan hal itu kemudian langsung mengatakan jika dia memang berbeda dari kebanyakan orang. Saat ini ditampilkanlah atribut Senwan dengan kemampuan yang unik. Di sana Senwan tahu, setelah rutin olahraga, bahkan imunitas dan aktivitas otaknya ikut naik. Jadi seharusnya latihan ini tidak cuma dianggap tugas saja, tapi dijadikan sebuah kebiasaan. Sekarang ini banyak orang yang kondisinya setengah sehat. Nanti, kalau proyek pusat bisnis sudah stabil, waktunya turun ke masyarakat dan bangun karir sendiri. Kesehatan bisa jadi bidang yang bagus, bisa membantu meningkatkan kondisi fisik masyarakat dan juga mendapatkan uang. Dan yang paling penting adalah meningkatkan reputasi dan pengaruh. Kemudian Senwan langsung mengatakan kepada pelatih Liu, malam ini tidak usah menunggunya, karena Senwan punya urusan lain. Liu mengerti akan hal itu, dan dia sangat menantikan kabar dari Senwan. Liu kemudian mengatakan dalam hatinya, setiap pagi aku siapin makanan sehat dan baju buat Senwan. Liu merasa jika kali ini dia benar-benar dibutuhkan. Mungkin dengan begini, dia bisa terus berada di sisinya. Beberapa saat kemudian ketika berada dalam mobil, Senwan pun berkata dalam hatinya, Minhui itu yang paling dulu ikut aku. Tapi sampai sekarang cuma dapat 2 tas dan impian kecil puluhan miliar. Belum dapat apa-apa yang lain. Bahkan Sena dan Liu yang datang setelah dia sudah punya rumah dan mobil. Rasanya, memang aku ada salah ke dia. Hari ini, aku bakal tebus semua itu. Sementara itu, di restoran Hunan dekat gerbang sekolah internasional, kita pun diperlihatkan Minhui yang sedang makan bersama dengan sepupunya. Di sana sepupu mengatakan jika tempat ini sangat enak, apakah Minhui sering datang bersama teman-teman? Minhui membenarkan hal itu. Kadang-kadang dia kesini bareng teman kampusnya. Kemudian, si kakak iparnya yang bernama Zhang Zhen mengatakan kepada Minhui itu, jurusan kamu kan perdagangan internasional, nanti lulus mau kerja di bidang apa? Kau sudah semester 6, pasti bentar lagi magang. Minhui mengatakan jika magangnya semester depan. Soal kerja belum kepikiran. Kini, sosok dari Zhang Zhen pun mengatakan jika itu harus dipikirkan mulai dari sekarang. Apalagi, Minhui ini berasal dari kampus swasta biasa, harus memikirkan ini matang-matang. Minhui mengerti akan hal itu. Kemudian Song Juan sepupunya Minhui mengatakan kepada Minhui, kau sudah punya pacar atau belum? Soalnya kalau belum, nanti sangat sulit mencari di pas kerja nanti. Zhen yang mendengar itu langsung mengatakan jika kakakmu ini benar. Aku juga punya sepupu kuliah di kampus siang. Sekarang lagi magang di perusahaan top 500 dunia. Katanya, bakal langsung diangkat jadi karyawan tetap setelah lulus. Kalau kamu belum punya pacar, bisa coba kenalan sama dia. Minhui mengatakan jika tidak usah, karena dia sudah punya pacar. Keduanya terkejut akan hal itu. Dan bahkan, Song Juan pun merasa jika ini belum pernah kedengaran di berita keluarga. Minhui pun kemudian mengatakan, iya, dia teman sekelasku di kampus. Kita baru jadian sekitar 2 mingguan. Jadi, belum sempat kasih tahu keluarga. Kemudian, Zhen mengatakan, pacaran itu bukan main-main. Kampus kamu kan biasa saja. Kualitas mahasiswanya beragam. Kalau asal pilih pacar, nanti pas kerja bisa susah. Minhui yang mendengar itu langsung mengatakan, makasih atas peringatannya, kakak ipar. Tapi aku tidak merasa masa depanku bakal sesulit itu. Kemudian Zhen kembali mengatakan, Minhui, kau belum pernah kerja. Jadi belum kebayang dunia kerja itu. Dengerin, lulusan kampus biasa cuma bisa dapat kerjaan di perusahaan kecil dengan gaji pas-pasan. Kau dan pacarmu nanti hidupnya bisa serba kekurangan. Gimana? Bisa nabung buat beli rumah atau nikah. Song Juan yang mendengar ini kemudian langsung mengatakan sudah cukup. Minhui pasti sudah punya rencana sendiri. Si Zhen yang mendengar itu berkata, aku ini cuma khawatir Minhui dapat pacar yang tidak layak. Nanti dia malah tersakiti. Kemudian Minhui mengatakan, kakak ipar tidak usah khawatir soal itu. Dalam hatinya Minhui mengatakan, kampus siang, perusahaan top 500, di depan Senwan, itu semua tidak ada apa-apanya. Aku takut kalau dia tahu soal Senwan, malah down sendiri. Kemudian Minhui pamit, karena dia harus pergi sebentar. Kini, kakaknya menanyakan acara apa. Minhui pun kemudian mengatakan jika pacarnya mau ajak dia lihat-lihat rumah. Dengan kondisi yang ada, kedua orang itu pun terkejut tidak menyangka. Zhen bahkan mengatakan,
Jangan bercanda. Apakah keluarga dia benar-benar kaya sampai bisa membelikan rumah buat kamu? Harga rumah di Xincheng walaupun tidak semahal kota besar, tapi minimal juga 1 juta 2 juta. Kalau belum nikah saja sudah dibelikan rumah. Keluarga normal pasti mikir 2 kali. Kemudian Shen Yuan tiba di sana, dan kini Min Hui juga mengatakan dia tidak bercanda sedikit pun. Soal kondisi keluarganya aku belum terlalu tahu, tapi dia sendiri kelihatan cukup mampu. Dia saat ini datang dengan kepedean. Kemudian Shen Yuan menghampiri kedua orang itu dan mengajak Min Hui untuk pergi saat ini. Min Hui memperkenalkan Shen Yuan di hadapan kakak-kakaknya itu. Di sana Shen Yuan pun mengatakan, maaf, aku sudah janji sama Min Hui buat lihat rumah hari ini. Jadi tidak bisa temenin kalian. Lain kali aku ajak makan bareng. Hari ini makan aku yang traktir. Kemudian Song Jun mengatakan, santai saja, tidak masalah. Nanti juga bakal jadi satu keluarga. Masih banyak waktu buat kumpul. Saat ini Zen benar-benar tidak menyangka jika pemuda ini beneran dapat untuk membeli rumah. Orang yang bisa nyetir mobil harga 3 juta pasti mampu membeli rumah semacam itu. Saat ini Song Juan juga memberikan saran kepada Zen untuk tidak bersikap sombong lagi di hadapan Min Hui itu. Mereka berdua benar-benar dipermalukan di tempat ini. Beberapa waktu kemudian proses pembelian rumah berhasil dilakukan. Shen Yuan mengatakan kepada Min Hui, kamu berhasil mendapatkan rumah idamanmu dan sekarang kamu punya rumah sendiri. Min Hui pun kini sangat senang akan hal itu. Dia bahkan sampai bingung mau bilang apa untuk berterima kasih kepada Shen Yuan. Kemudian Shen Yuan juga berkata dalam hatinya, dari cashback beli rumah ini, aku sudah untung 6,4 juta. Kalau dihitung semuanya, total dana liquid aku sekarang sudah hampir 32 juta. Belum termasuk semua properti yang dikasih ayah Tongzi. Shen Yuan kini langsung menghampiri sosok dari Min Hui sambil mengatakan, jika kamu bingung bilang apa, nanti aku kasih kamu film dari Jepang. Kamu kan pintar, pasti cepat nangkap apa maksudku. Min Hui mengerti akan hal itu dan nilai kesukaan kini meningkat ke 93. Hal ini pun membuat Shen Yuan berkata dalam hatinya, nilai kesukaan Min Hui naik dari 91 ke 93. Kayaknya, buat nyampe 100 butuh lebih banyak usaha. Malam ini aku suruh si adik bantuin. Siapa tahu, bisa nambah 1 sampai 2 poin lagi. Sementara itu di tempat yang berbeda, Xiao Longnu pun masih terus kepikiran akan sosoknya Shen Yuan. Karena hingga saat ini, Shen Yuan belum pernah membalas pesannya itu. Longnu berkata dalam hatinya, Shen Yuan sudah terima permintaan pertemananku, tapi setelah aku kirim pesan dia tidak balas satupun. Kini juga, dia pun benar-benar tidak ingin berada dalam situasi saat ini, karena dia paling benci menjadi cewek bucin. Sementara itu yang lainnya, yaitu para gadis lainnya, tidak ingin ikut-ikutan tentang semua ini. Sekarang ini saingannya berat, mengejar Shen Yuan itu adalah tindakan yang percuma. Sekarang ini mereka hanya akan fokus ke belajar saja. Rajin baca buku, ikut ujian, kumpulin sertifikat, itu lebih penting daripada ini semua. Dengan mendengar ini semua, Longnu berkata dalam hatinya, para gadis itu hanya omong kosong saja. Mereka cuma mau bermain secara halus. Kemudian Longnu juga menyadari akan satu hal di mana cowok sekaya Shen Yuan minimal miliaran hartanya. Dan hal ini tentu juga membuat Longnu ini kepincut. Tapi terlebih dahulu, Longnu akan selesaikan rencana bisnisnya. Kemudian, kita kembali diperlihatkan dengan Shen Yuan yang sedang bertemu dengan Min Hui. Di sana Shen Yuan menanyakan kepada Min Hui, apa yang harus dilakukan Min Hui setelah lulus nanti. Min Hui belum pikiran apapun. Gimana kalau dia daftar ke pusat startup saja? Shen Yuan kemudian mengatakan boleh juga. Tapi Shen Yuan juga punya bisnis lain juga. Nanti Shen Yuan yang akan atur ini semua. Min Hui mengerti akan hal itu. Dalam hatinya, Shen Yuan mengatakan, Min Hui ini tipe cewek yang posesif. Kalau tiap hari nongol di kampus, ngecek aku terus, aku tidak bisa bergerak bebas. Kalau mau bangun tim sendiri secara perlahan, dia harus tidak ada dulu. Kemudian Shen Yuan mengatakan, inilah rekomendasi belajar Jepang yang aku maksud. Kini Min Hui terkejut akan hal itu, karena Shen Yuan tahu banyak hal. Shen Yuan mengatakan, jika dia dapat informasi ini dari internet. Setelah itu, Min Hui langsung memilih terapi yang akan dia lakukan. Dan singkatnya, 20 menit kemudian, proses pemijatan dilakukan dengan baik. Shen Yuan teramat menyukai akan hal ini. Rasanya begitu enak dan jangan berhenti. Min Hui mengatakan, tidak nyangka, aku bisa belajar beneran. Jadi sekarang, kamu bakal lebih sering nyari aku untuk mendapatkan ini. Shen Yuan pun kini mengangguk saja. Dan Shen Yuan pun kini tahu
Demi kamu yang usahanya segini, cewek secantik pacarnya ini, kasih setulusin juga bakalan diterima oleh Seniwan. Di keesokan harinya, Seniwan mendapatkan telepon dari temannya. Temannya yang bernama Li Yuhang kini langsung mengatakan kepada Seniwan itu, "Cepat kesini dan jangan banyak omong. Aku sudah kirim lokasinya, cepat datang saja." Seniwan kini cukup panik dan dia akan bergegas menuju ke tempat itu. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ke-30 berakhir sampai di sini.